Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Paraswati dengan NPM 2051040016 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas E. Di sini saya akan mereview sedikit jurnal yang telah saya pilih yang berjudul Akad Wadiah dalam Perspektif Fikih Muamalah. Video yang saya buat ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester Fikih Muamalah saya yang diampu oleh Ibu dosen Gina Ulfa, ME, SY. Baiklah, di sebelah saya udah ada jurnal, tabel jurnal. Yang pertama ada judulnya Akad Wadiah dalam Perspektif Fikih Muamalah dari jurnal Menara Ilmu, dan ada juga volume dan halaman di dalam jurnal tersebut. Volumenya yaitu 13, nomor 3, Januari 2019, dari halaman 25 sampai 35, tahun 2019. Penulisnya yaitu Desminar, reviewer atau yang mereview jurnal saya sendiri yaitu Anissa Paraswati. Tanggal pereviewan tanggal 17 Desember 2021. Tujuan penelitian mereview jurnal tersebut, yang pertama untuk mengetahui hukum menerima wadiah, yang kedua agar mengetahui bagaimana keharusan menjaga wadiah. Ada juga metode penelitian di dalam jurnal tersebut. Penelitian yang digolongkan di dalam jurnal ini jenis penelitian kualitatif. Kata kunci di dalam jurnal ini ada al-wadiah dan perbankan syariah. Baiklah, ada kata kunci yang pertama di dalam jurnal ini yaitu al-wadiah. Wadiah pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip dan pihak yang dititipi, posisinya sebagai pihak penolong. Karena itulah sifat dari wadiah adalah amanah. Dalam kitab I'anatut Talibin karya Ad-Dimayati dijelaskan bahwa wadiah adalah suatu akad yang bertujuan menjaga suatu harta. Dalam menjalankan praktek wadiah, dana nasabah yang dititipkan di bank syariah mendapat jaminan aman, dan perbankan syariah wajib menanggung segala risiko yang terjadi pada dana nasabah. Selanjutnya bukan hanya menjamin, namun lebih jauh lagi, perbankan syariah memberi keuntungan yang kemudian bisa disebut dengan bagi hasil. Lalu ada kata kunci yang kedua yaitu perbankan syariah. Posisi perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional ini dikenal sebagai Islamic Banking atau bank syariah. Pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai prinsip dan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan maisir atau perjudian, gharar, ketidakjelasan dan penyelenggaraan prinsip keadilan dalam transaksi, serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah. Lalu bisa dilihat juga dari segi akadnya. Apa aja sih dari segi akadnya yang terdapat dalam wadiah ini? Yang pertama ada wadiah yad amanah, adalah akad penitipan barang atau uang di mana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau uang yang dititipkan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelayanan penerima titipan. Yang kedua ada wadiah yad damanah, adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Lalu ada juga hukum menerima wadiah. Hukumnya itu ada 4. Apa aja sih hukum menerima wadiah tersebut? Yang pertama ada sunnah, yaitu bagi orang yang percaya pada dirinya bahwa dia sanggup memelihara dan menjaga menerimanya bila disertai niat yang tulus khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada wajib, yaitu apabila sudah tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya kecuali hanya dia satu-satunya. Yang ketiga ada haram, apabila ia tidak kuasa dan tidak sanggup menjaganya sebagaimana mestinya, karena seolah-olah dia membiarkan pintu kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut. Yang keempat ada makruh, menitipkan kepada orang yang tepat menjaganya tetapi ia tidak percaya dirinya, bahkan dikhawatirkan kemudian hari dia akan berkhianat terhadap barang titipan tersebut. Adapun perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional. Apa sih perbandingannya?
Jika menabung di perbankan konvensional, paling sedikit kita mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama ada dana aman dan yang kedua bunga tabungan yang didapatkan setiap bulan. Sedangkan besaran bunga yang Anda didapatkan setiap bulan sesuai dengan suku bunga yang ditetapkan bank, dan dengan memahami dua konsep transaksi ini, secara sederhana kita bisa menangkap adanya kemiripan antara konsep wadiah bank syariah dengan tabungan konvensional. Jika mengacu pada bahwa menitipkan uang harus mendapatkan kelebihan. Nah, ada juga hasil penelitian dari jurnal ini. Dapat diketahui dengan jelas bahwa wadiah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadiah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Wadiah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan lebih relevan dengan hukum dain atau piutang karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Sehingga apa yang diterapkan oleh perbankan syariah sejatinya ialah akad hutang piutang yang kemudian disebut dengan wadiah. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya, dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara wadiah dan dain atau hutang piutang. Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad wadiah, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan lagi wadiah. Mungkin sekian sedikit jurnal yang telah saya review. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu fikih muamalah saya, yaitu Ibu Gina Ulfa, MESC, yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video tugas saya. Dan jika ada salah dalam pengucapan atau sekiranya kurang jelas mohon dimaklumi. Sekian saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.